Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, dengan tetap memohon kepada Allah semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, kemudian ketika kita beribadah, kemudian mencari rezeki dan menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan segala hal yang memudahkan kita dalam berproses menjadi hamba yang lebih baik. Anak-anak semuanya, hari ini secara langsung aja, secara singkat, Ustadz akan melakukan pembahasan soal PTS kemarin. Semoga dengan pembahasan soal kemarin menambah referensi, menambah cakrawala Anda berpikir, menambah cakrawala kita belajar mengenai IPA kelas 7, bab 1, 2, dan 3. Oke, nanti akan Ustadz buatkan khusus soal yang digunakan untuk remedi. Tolong nanti Ananda semua mengerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Hari ini akan Ustadz bahas soal yang kemarin jadi soal PTS yang dibuat oleh tim PKSS, di mana soal tersebut dibuat oleh tim PKSS Dinas. Kalau soal itu dibuat dari dari PKSS, tentunya soal itu ada soal yang paling ideal. Artinya kalau soal ideal berarti Anda semua mungkin menemukan soal yang sulit atau menemukan soal yang belum bisa diselesaikan. Itu wajar, karena kalau yang membuat orang dari luar sekolah kita kan berarti orangnya belum memahami karakteristik dan pembelajaran yang sudah kita lakukan ya. Jadi tidak mengapa dan tidak masalah kalau kemudian kemarin Anda semuanya belum bisa mengerjakan soal tersebut dengan sebaik-baiknya atau mungkin salahnya banyak. Tidak masalah, yang penting Anda tidak menyerah. Dan dari soal yang kemarin tentu ada beberapa siswa dari kelas-kelas A, B, C, D, E ada yang nilainya bagus. Tetap Ustadz catat sebagai poin penting bahwa Anda semuanya bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Tapi bagi yang belum, misalkan belum masih memiliki kesulitan, Ustadz memahami bahwa itu memang soalnya seperti yang Ustadz tadi sampaikan, memang soalnya dibuat dari tim PKSS. Yang penting mari baik yang sudah bisa maupun yang belum bisa tetap bersemangat mengerjakan, bersemangat untuk mendalami IPA dengan sebaik-baiknya. Oke, kita langsung saja supaya Ustadz tidak kemana-mana membicarakan masalah pembahasan ini. Yang penting harapan Ustadz semua semangat. Oke, mari kita bahas dari soal nomor 1. Soal nomor 1 ini soal dari poin bab 1 yang kemarin Ustadz sampaikan ya. 1, 2, 3. Dari statement ini tahapan penyelidikan ilmiah IPA itu yang tepat ditunjukkan oleh urutan nomornya apa saja ya. Yang pertama melakukan inferensi, yang kedua melakukan pengamatan, yang ketiga melakukan komunikasi ya. Jadi kalau kita melakukan penyelidikan ilmiah IPA, yang perlu kita lakukan pertama adalah apa? 1, melakukan pengamatan. Setelah pengamatan apa yang kita lakukan? Mencari referensi, bisa dari buku, bisa dari para ahli, dan bisa referensi dari guru atau referensi dari orang yang cukup mengetahui tentang bab itu ya. Kemudian setelah itu kita melakukan apa? Komunikasi. Jadi poin ini nomor jawabannya adalah 2, 1, dan 3 ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, bentar, mohon maaf Ustadz beri tanda dulu supaya kemudian bisa dicatat. Oke, ini soalnya Ustadz bagikan ya, nanti sudah Ustadz bagikan di classroom kemarin, nanti akan Ustadz sharekan lagi ini ya. Oke, nomor 2, seorang anak itu diminta ke warung membeli gula dan dia mendapatkan timbangan gula itu 5 kg. Ditanyakan dalam soal ini, manakah yang menunjukkan besaran, kemudian manakah yang menunjukkan nilai, yang manakah menunjukkan satuan. Oke, dari soal ini kita pahami dulu dari poin pertama. Yang satuan itu apa? Satuan adalah kilogram. Yang menunjukkan nilai itu apa? 5. Nah, 5 dan kilogram dulu ya. Jadi poin itu menjadi penting. Nah, 5 di poin ini, kilogram di sini, berarti jawabannya adalah A ya. Jadi besarannya apa? Besar kilogram itu kemarin sudah kita sampaikan, besarannya adalah
kilogram itu menunjukkan besaran apa? Menunjukkan besaran pokok dari massa ya. Nomor 2 jawabannya adalah A. Kemudian nomor 3, perhatikan data berikut. Dari data ini yang masuk besaran pokok. Besaran pokok itu yang mana? Besaran pokok yang kemarin sudah kita bahas, besaran pokok itu ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah massa, yang pertama adalah panjang, kemudian apa lagi? Panjang. Oke, Ustadz kopikan di sini supaya bisa jadi referensi. Oke, ada panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya ya. Jadi satuannya meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, mol, dan kandela. Jadi dari data tersebut besaran pokok ditunjukkan mana? Besaran pokok adalah massa, waktu, panjang. 1, 2, 3 ya. Besaran pokoknya ada 1, 2, 3, ada 3 ya. Besaran pokoknya ada 3, kemudian jawabannya adalah 1, 2, 3, jawabannya A ya. Kemudian sopir bus melihat speedometer, kecepatan busnya menunjukkan 50 km per jam. Berdasarkan pernyataan tersebut, kecepatan diturunkan dari besaran apa? Kilometer besaran panjang, jam besaran waktu. Maka jawabannya adalah yang mana? Besaran panjang dan waktu. Jawabannya adalah D ya. Kemudian nomor 5, perhatikan data. Kelompok satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan baku dulu yang kita mudah menjangkaunya. Satuan baku itu yang satuannya adalah kalau sini kan besaran. Satuannya baku adalah ini, satuan baku itu ini ya. Satuan yang disepakati sebagai satuan internasional. Meter, sekon, kemudian kilogram. Meter, sekon, kilogram ya. Jadi RSU. Mana RSU? Yang C, RSU. Kemudian satuan yang tidak baku, PGT. Ya, berarti jawabannya adalah apa? Yang C ya, yang C. Kemudian nomor 6, pada proses pengukuran perlu adanya satuan pembanding. Alasan yang tepat dalam pengukuran yang harus menggunakan satuan baku. Kenapa kita menggunakan satuan baku? Ini jawabannya adalah yang pertama, satuan baku menghasilkan hasil keputusan internasional supaya semua orang mengukur dengan alat ukur yang sama. Yang C, menggunakan alat ukur dengan mudah. D, supaya hasil pengukuran satu dengan orang lain hasilnya sama. Jadi ini harapannya adalah ini jawabannya itu yang supaya semua orang bisa mengukur dengan alat ukur yang sama. Jawabannya yang B ya, supaya menggunakan alat ukur yang mudah. Belum tentu mudah. Satuan baku merupakan hasil keputusan internasional ya. Kemudian yang D itu supaya hasil pengukuran satu dengan orang lain hasilnya sama ya. Kalau hasilnya sama, maksudnya itu hasilnya sama itu tidak seperti itu. Jadi kita menggunakan alat ukurnya yang sama. Jadi paling tidak alat ukurnya sama, kemudian hasilnya bisa jadi sama gitu ya. Hasil ukurnya pada objek yang sama ya, hasil ukurnya sama. Oke gitu. Terus kemudian kita lanjutkan. Perhatikan pasangan besaran pokok dalam satuan SI. Ini ditanyakan ya, pasangan besaran pokok dalam satuan SI, alat ukur, dan pasangan besar. Jadi yang ditanyakan adalah besaran pokok dan jadi ada 2, pasangan besaran pokok yang mana, pasangan besaran turunan yang mana ya. Jadi pasangan besaran pokok yang betul dan besaran turunan yang betul itu yang mana, alat ukurnya mana, dan satuannya yang sama, satuannya yang mana yang betul. Pertama, massa, kilogram, derajat. Betul tidak? Betul ya.
1. Kemudian suhu satuannya apa? Kalau satuan di tadi ini satuan suhu adalah Kelvin, bukan Celcius, oke. Kemudian gaya kilonewton neraca gas. Kecepatan meter per sekon speedometer. Kecepatan meter per sekon speedometer. Gaya itu satuannya adalah kilo newton neraca gas. Kemudian kalau kecepatan meter per sekon speedometer, nah ini jawabannya adalah yang pertama tadi betul 1, 1, 1. Hanya yang kita pikirkan ada yang ini 2 atau 3 atau 4. 2 atau 3 atau 4. Ya, satuan internasional SI. Satuan internasional yang betul masa ini yang jelas betul. Nah, kemudian besaran turunan. Besaran turunan ada 2, gaya dan kecepatan. Gaya itu satuannya Newton. Kalau satuan internasionalnya. Jadi ini bukan kilo tapi Newton. Kalau neraca gasnya sudah betul tapi satuannya bukan kilo Newton, ya, tapi Newton. Kemudian kecepatan meter per sekon. Nah, ini meter per sekon sesuai tadi yang di sini satuan SI-nya meter dan sekon. Ya, berarti ini jawabannya adalah yang mana? Yang 1 dan 4. Ya, 1 dan 4. Jadi satuannya 1 dan 4. Ya. Kemudian nomor 8, perhatikan gambar berikut, panjangnya adalah ini kalau kita besarkan itu pas di tengah. Berarti ini adalah satuannya adalah berapa? Satuannya adalah ini 0,5 mohon maaf ya, 0,5. Terus kemudian yang atas ini 8,5, 8,6, 8,7. Ya, 8,7. Jadi kalau dikurangkan 7 kurang 5 2. Kemudian 8 kurangi jadi 8,2. Jadi jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah yang B, ya, jawabannya B. Jadi 8,2 cm. Dan kita teruskan pada ini kita tandai dulu ya supaya kelihatan. Oke, mohon maaf, 8,2 8B. Kemudian pada pengukuran tinggi tanaman jagung itu 10 cm. Kemudian 5 hari berikutnya kemudian tinggi tanaman menjadi 30 cm. Laju pertumbuhan tanaman tersebut adalah, kalau laju pertumbuhan itu ini bisa Anda cek di buku ya, cek di buku itu ini kalau laju hanya kalau kita bikin laju kecepatan, kita bikinnya kan seperti kecepatan ya, kecepatan akhir kurang kecepatan awal dibagi waktunya. Jadi ini mirip seperti itu. Jadi ini kita lihat kecepatan akhirnya atau hasil akhirnya tinggi tanaman jagungnya itu berapa. Tinggi tanaman jagung yang setelah T waktu itu adalah 30 cm dikurangi 10 per waktunya berapa hari? 5 hari ya, jadi berbagi 5 hari, karena ini jawabannya adalah cm per hari di opsinya. 30 kali 10 sama dengan 20 bagi 5 berapa? Sama dengan 4 cm. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, C
ya 9 yang C. Kemudian nomor 7, perhatikan tabel berikut. Pasangan alat ukur pada kegunaan yang sesuai adalah alat ukur ya, alat ukur 1P ukur panjang, neraca untuk mengukur apa? Ini kita coret-coret lagi ya. Oke. 1P mistar untuk mengukur panjang, betul ya. Ini tuh ya. Neraca untuk mengukur apa? Mengukur neraca. Untuk mengukur massa. Stop buat untuk mengukur apa? Untuk mengukur waktu. Suhu. Termometer untuk mengukur apa? Mengukur suhu. Jadi 1P 2 neraca 2 itu sama dengan S ya. Mana yang 2S? Ternyata jawabannya yang 2S yang ini. Berarti kita urutkan 3Q enggak, betul enggak? 3Q betul. Kemudian 4R betul enggak? 4R ya betul. Jadi jawabannya yang 10 itu yang C. Oke, itu aja, dicoret pakai ini ya. Oke Mas, perhatikan pernyataan berikut ini. Tumbuhan mengambil air dan unsur hara melalui akar. Bakteri membelah diri setiap 20 menit sekali. Daun tanaman putri malu mengatup saat disentuh. Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan 1, 2, 3 yang berurutan adalah 1. Mengambil air dan unsur hara melalui akar. Itu adalah yang jelas perlu nutrisi. Jawabannya yang ini ya. 2 ini betul ya. Berarti yang A dan B tidak masuk hitungan. Kemudian kita lanjutkan nomor 2. Bakteri membelah diri. Membelah diri termasuk apa? Berkembang biak ya. Berarti berkembang biak. Jawabannya adalah yang D. 4D. 11 itu D ya. Kemudian nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Bagian nomor 1. Bagian nomor 1 itu apa? Nomor 1 itu adalah lensa okuler. Kalau yang ini 4 itu lensa objektif ya, lensa objektif. 7 itu meja atau preparat ya. Ya, jadi ini yang ditanyakan yang poin nomor berapa? Nomor 1 aja. Nomor 1 berarti itu untuk memperbesar bayangan dari lensa objektif ya. Jadi jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Urutan langkah cara menggunakan mikroskop yang benar. Cara menggunakan mikroskop yang benar. Mohon maaf ini Ustadz besarkan supaya kelihatan. Tetap nggak kelihatan ya. Yang pertama, urutan langkah. Urutan langkah itu yang jelas adalah poin 1. Menempatkan ini 1. Yang kedua, setelah menempatkan itu apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan apa? Yang kedua adalah kita mengatur tuh lensa objektifnya. Mana yang perlu kita gunakan? Lensa objektifnya ya. Yang akan kita gunakan yang mana? Lensa objektif itu yang akan kita gunakan yang mana? Ya, dipilih mana? Dipilih dulu. Kira-kira perbesaran yang masuk akal ya. Kemudian setelah nomor 2 kita pilih mana? Kita biasanya memastikan cahaya yang masuk ke kalau kita lihat itu kelihatan cahayanya ya, cahayanya. Jadi kita taruh jangan sampai malah gelap ya. Itu berarti poin 6 ya, poin 6. Berarti jawabannya kalau dari sini sudah kita lihat jawabannya yang B ya. 13 itu B. Oke ya. Kemudian setelah B poin 6, kemudian kita baru langkah selanjutnya poin 3, meletakkan preparatnya yang ada objek penelitiannya ya. Itu ya. Kemudian setelah itu poin 4, mengatur fokusnya. Jadi fokus itu kita atur ya dengan apa? Dengan menggerakkan ini bagian sini. Ini ada makro dan mikro ya. Makro dan mikro ya. Jadi untuk mengatur makro dan mikronya ya. Itu. Oke, setelah itu baru poin memperbesar pembesaran objektif. Jadi ini nggak kelihatan ya. Poinnya adalah memilih perbesaran objektifnya ya. Itu. Jadi yang
yang jawabannya adalah B, ya gitu. Kemudian nomor selanjutnya 14, nama ilmiah mangga adalah Mangifera indica. Menurut aturan pemberian nama binomial nomenklatur, yang pertama ini adalah menunjukkan nama apa? Nama genus. Karena binomial nomenklatur itu ada dua yang diberikan nama. Pertama adalah nama genus, kemudian nomor dua adalah nama spesies. Dan sama-sama ditulis dengan yang pertama huruf besar, kemudian bisa digarisbawahi atau kemudian ditulis dengan huruf miring ya. Ini harusnya ditulis huruf miring ini ya. Ya, kemudian kita lanjutkan nomor 15. Kunci determinasi untuk jagung ini ya, jagung. Jadi jagung itu yang pertama adalah tumbuhan itu berpembuluh atau tidak berpembuluh. Tumbuhan itu tentunya berpembuluh ya, karena jagung itu tumbuhan spermatopita, tumbuhan berbiji. Berarti yang pertama 1B. Kemudian setelah 1B kita ke nomor 2. Nomor 2 milih A atau B. Biji dilindungi oleh daging buah atau biji itu tidak dilindungi oleh daging buah. Milih mana? Biji jagung kelihatan nggak intinya? Biji jagung tidak kelihatan. Maka dia pilih nomor yang 2A. Oke. Setelah 2A kita milih ketiga. 3 itu bijinya berkeping 1 atau dia biji itu berkeping 2 jagung itu. Ya. Jagung termasuk tumbuhan yang berkeping 1. Ya, karena kalau bedakan yang berkeping 1 sama berkeping 2 itu antara berkeping 2 itu contohnya kacang. Jadi bisa jadi 2 kan? Kalau jagung kan tidak bisa, nggak ada alurnya untuk buka ya. Jadi dia termasuk berkeping 1. Kemudian setelah berkeping 1 masuk poin 4. Poin 4 ada 2, 4A dan 4B. Apakah dia bertulang daun sejajar? Apa dia bertulang daun melengkung? Ya. Jadi yang ini menjadi jawaban adalah 4A. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang 15 itu yang ini. 15 adalah A. Kemudian kita lanjutkan 15A, kemudian nomor 10. Perhatikan tingkatan takson berikut. Tingkatan takson yang memiliki anggota sedikit ke anggota yang terbanyak. Tingkatan takson ini diurutkan dari yang paling atas sampai paling bawah ya, tingkatan takson. Ini supaya kita memiliki referensi supaya lebih jelas ya. Oke, tingkatan takson yang paling bawah ini aja ya, tingkatan takson ya, tingkatan takson. Oke, tingkatan takson. Nah ini aja. Oke, tingkatan takson. Oke, kita taruh sini supaya kita bisa memiliki muatan yang sama. Oke, tingkatan takson yang memiliki anggota sedikit ke anggota yang paling banyak. Jadi, kalau Anda lihat, semakin ke atas, itu jumlahnya semakin banyak atau sedikit? Semakin sedikit. Karena yang paling atas berapa jumlahnya? Hanya 5. Apa 5 kingdom? 5 kingdom itu ada 1, Plantae. Kemudian, yang paling bawah aja. Yang paling bawah itu ada Monera, Protista, kemudian Plantae, kemudian Animalia, kemudian yang satunya adalah fungi, jamur ya, fungi. Jadi ada 5. Jadi hanya 5 ke atas itu. Jadi berarti ke atas itu jumlahnya semakin sedikit, ke bawah jumlahnya semakin banyak. Jadi tingkatan takson yang memiliki anggota sedikit ke anggota yang terbanyak, dari atas berarti ke bawah urutannya ya. Maka yang paling
jadi kita lihat yang paling atas, ordo, genus, divisi, famili, spesies, klasis. Yang paling atas adalah kingdom, tapi kingdom nggak diberitahukan, berarti dia dimasuk ke divisi. Yang ke poin di 3 dulu. Dari urutan ini yang paling atas adalah poin 3, yang C. Ya sudah kelihatan nih jawabannya C ini. Ya, ya terus kan kalau ingin nggak percaya. Pertama itu divisi C, bentar, mohon maaf ya, divisi, tapi ini 3 kemudian, oh iya betul, 3 kemudian kelas kemudian 1 itu ordo ya, ordo, kemudian 4 family. Sudah betul kok ya, urutan dari urutan itu berarti jawabannya adalah yang C ya, jawabannya yang ini ya, C. Oke. Kemudian dilanjutkan pada soal berikutnya. Ini bisa kita taruh sini dulu. Pada suatu pengamatan yang dilakukan oleh seorang siswa di jenis tumbuhan berikut. Jenis tumbuhan ini bebek, capung, tikus. Loh, dibeli jenis tumbuhan kok tumbuhan sih, padahal ini bukan tumbuhan ya. Kok kita pahami dulu, ini bukan tumbuhan, salah ketik nih. Kemudian siswa tersebut mengelompokkan hewan itu dalam 2 kelompok. Kelompok A bebek, tikus, katak, kemudian kelompok B capung, siput, dan semut. Kelompok tersebut berdasarkan apa? Tempat hidup, jenis makanan, cara berkembang biak, atau ada tidaknya tulang belakang ya. Jadi kalau kita ingat di pelajaran IPA kemarin Ustadz sampaikan itu, bukan Ustadz share di sini ya nggak apa-apa sih, kita lihat di bab 2 itu kemarin Ustadz sampaikan bahwa makhluk hidup terutama pada hewan itu kita bagi menjadi 2, yaitu makhluk hidup yang bertulang belakang sama yang tidak bertulang belakang ya, atau bahasanya vertebrata dan invertebrata. Yang vertebrata itu ada ikan, amfibi, reptil, burung, mamalia yang bertulang belakang ya. Kalau yang invertebrata ada polifera, kolenteta, vermes, dan ini moluska atau poda. Arthropoda, ectodermata. Jadi pada soal ini pengelompokannya kalau kita lihat itu berdasarkan ada tidaknya tulang belakang ya. Jadi ada tidaknya tulang belakang ini yang menjadi dasar pengelompokannya ya. Capung, siput, semut. Capung tidak ada tulang belakangnya karena dia arthropoda. Siput itu termasuk moluska ya, tidak ada tulang belakangnya. Semut itu juga termasuk arthropoda ya, serangga, jadi tidak punya tulang belakang. Kemudian bebek punya tulang belakang, tikus punya tulang belakang, katak juga punya tulang belakang ya. Bebek termasuk aves, tikus itu termasuk kelompok apa ya? Tikus itu mamalia ya. Kemudian mohon maaf kalau keliru, tapi sepertinya itu. Kemudian katak itu amfibi ya, amfibi dia termasuk dalam kelompok ini ya, kelompok amfibi ya. Jadi begitu. Oke, supaya Ustadz tidak keliru. Tikus termasuk situ. Tikus termasuk hewan. Tikus merupakan ordo Redential ya, termasuk mamalia. Jadi termasuk mamalia tikus itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi jawabnya ini adalah 17 itu adalah D, kemudian 18. Beberapa tanaman ditemukan di kebun sekolah: serai, jagung, kedelai, rumput, mangga, rambutan. Tanaman yang dapat dikelompokkan dalam kelompok yang sama karena berakar serabut. Jadi yang berakar serabut itu yang mana? Berakar serabut
Yang pertama serai, jagung. Jagung berakar serabut, betul. Kedelai berakar serabut. Kedelai berakar serabut sepertinya tidak. Kemudian jagung iya, berarti jawabannya yang ki yang ada ki ya. Nah, di ki. Oke, yang ada ki ini yang beda hanya di S dan R. R itu termasuk akar apa? Kedelai itu termasuk berakar, dia adalah termasuk tumbuhan. Kedelai itu kan berapa? Kedelai itu kan bertulangan ya, berbelah dua itu. Jadi dia termasuk tumbuhan dikotil. Kalau dikotil dia berarti akarnya tunggang. Ya ini memastikan aja. Nah kedelai berakar tunggang kan, berarti jawabannya adalah yang P Q R. Nah, kalau serai Ustadz ini agak lupa, jadi Ustadz memastikan yang R dan S ini ya. Jadi kalau jagung kan akar serabut, jadi kita cek aja lagi serai ya. Serai berakar apa? Serai berakar besar, bukan jenis serabut ya, berakar serabut. Jadi serai itu berakar serabut. Jadi jawabannya ini yang P Q kemudian S ya. PGS, mohon maaf tadi PGS rumput ya, karena kedelai itu termasuk dikotil, dia berakar tunggang ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, nomor 19 yang tergolong dalam kelompok moluska. Moluska itu hewan yang lunak ya. Yang lunak yang mana? Yang jelas poin ini adalah yang ini keong. Kemudian yang mana lagi? Ini moluska satu dan oh ya, termasuk hewan itu punya sangkang kan biasanya moluska. Berarti yang tiga, 1 dan 3 ini keras. Ini jagung serangga. Ini termasuk juga dalam arthropoda ya. Jadi bukan moluska. Jadi moluska adalah 1 dan 3. Ahmad menemukan hewan di kebun sekolahnya dengan ciri-ciri berikut. Tubuh ditutupi rambut, bergerak dengan kaki, bernafas dengan paru-paru, mempunyai tulang belakang. Makhluk hidup tersebut memiliki ciri-ciri apa? Kalau dia memiliki bernapas dengan paru-paru, kemudian dia bergerak dengan kaki, memiliki tulang belakang. Nah, ini yang kita pastikan dari tubuh aja ya. Tubuh ditutupi oleh rambut. Tubuh ditutupi rambut, bergerak dengan kaki, bernapas dengan paru-paru, bertulang belakang. Kalau Aves itu ditutupi dengan bulu. Pisces bergerak bukan dengan kaki ya. Reptil bersisik ya, artinya tubuhnya tidak ditutupi dengan rambut ya. Jadi yang termasuk ditutupi dengan rambut adalah mamalia ya. Jadi jawaban nomor 20 ini adalah mamalia. Jawabannya adalah mamalia. Jadi hewan yang ditutupi dengan rambut ini jawabannya hewan mamalia. Oke. Rata-rata di sini menyatakan ciri-ciri ditutupi rambut adalah hewan mamalia. Oke, itu ya. Contohnya semua ditutupi rambut ya. Oke. Kemudian kalau Aves itu ditutupi dengan bulu. Oke, kita lanjutkan. Pasangan unsur
unsur dan senyawa. Unsur itu adalah senyawa tunggal. Unsur adalah satu tunggal. Senyawa itu adalah satu tunggal juga, cuma satu tunggal yang terdiri atas dua atom atau dua atom atau dua zat yang kemudian kalau dia bersatu secara kimiawi kemudian akan menghasilkan sifat berbeda dengan unsur penyusunnya, itu senyawa, sehingga kemudian dikategorikan sebagai zat tunggal ya, zat tunggal karena memiliki sifat yang berbeda dengan zat penyusunnya. Seperti contohnya adalah H2O ya, jawabannya di sini adalah yang 21 ini yang B, H2 dan H2O ya, H2 dan H2O ya. Ya karena kalau misalkan H2 dan He ini, H2 dan He ini termasuk dalam H2 ini bukan H2 unsur, He juga unsur, Ar dan N2 ini juga unsur dengan unsur ya. Kemudian kalau ZNO dan K2O ini senyawa dengan senyawa. Jadi jawabannya 21 itu adalah B. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor selanjutnya 22, perhatikan sifat berikut yang merupakan sifat asam. Sifat asam yang mana? Sifat asam itu rasanya adalah asam. Kemudian 22, oke kita lihat aja dari sifat zat ya, sifat zat supaya penjelasan Ustaz tepat ya. Ciri asam dan basa. Oke, kalau asam Oke, sifat asam yang pasti bersifat asam, berasa asam, satu ini harus ada satu. Kemudian yang kedua, menimbulkan penyemaran. Oke, menimbulkan penyemaran tidak? Menimbulkan penyemaran biasanya. Kemudian asam itu mengubah zat yang dimiliki zat lain, dapat indikator menghasilkan ion H2, memerahkan kertas lakmus, memerahkan ini 1, 2, 3 atau 4, 3 dan 4. Jadi kalau asam itu biasanya HCl, jadi dia tidak menghasilkan OH ya, ion OH. Jadi sifat dari sifat asam itu adalah membuat kertas lakmus, memerahkan kertas lakmus biru ya. Ini jadi kenapa ini jadi sifat asam ini nomor poin ini, dapat memerahkan kertas lakmus biru, ya. Jadi biasanya cirinya adalah 1, 2, 3 ya. Sifat basa itu ini tadi sudah sampaikan ya, biasanya ionnya H+. Jadi kalau OH itu basa. Jadi karena Ustadz menjawabnya tadi tidak Ustadz sampaikan teorinya kan ini poin nomor 5 ini ya, gitu.
Jadi jawaban dari nomor 22 ini adalah 1, 2, 3. Kemudian ini komponen warna pada makanan dapat dipisahkan dengan metodenya untuk memisahkan warna ini dengan kromatografi. Kemudian nomor 13, emas memiliki sifat-sifat ini 1, 2, 3, 4. Ternyata termasuk sifat kimia. Sifat kimia itu terdapat pada ciri pertama korosi. Yang penting korosi. Yang satu daya hantar itu konduktor, itu fisika, titik lebur juga fisika, titik didih juga fisika. Jadi jawabannya adalah 24 ini B. Kemudian perhatikan 25, perhatikan data berikut yang termasuk perubahan berdasarkan data tersebut. Perubahan fisika adalah pasangan fisika itu perubahan yang tidak menyebabkan sifat yang baru, tidak menimbulkan zat yang baru, tidak ada perubahan suhu, dapat dikembalikan ke zat semula, reversible sifatnya, ya sifatnya reversible, itu jadi sifat fisika, ya, begitu. Ini dari yang poin ini yang termasuk sifat fisika. Oke, yang sifat kimia dulu. Fermentasi itu kimia, jadi ini tidak. Oke, logam dipanaskan sampai membara. Proses fotosintesis tidak. Air didinginkan di kulkas. Ini berarti yang perubahan fisika 1, membara saja, memuai, ya, berubah bentuk memuai. Jadi kalau dia dingin ya mengkeret lagi. Oke, air didinginkan jadi perubahan fase. Gula saya larut dalam kopi panas. Larut itu berarti dia bisa dipisahkan lah padanya proses fisika. Melarut ya proses fisika. Pembuatan nata de coco itu menimbulkan zat yang baru. Jadi tidak, jadi ini perubahan kimia, ya, perubahan kimia. Ya, jawabannya dari yang Ustadz centang itu ada yang jelas adalah 2 centang, 2, kemudian 4, 5. Ya, mohon maaf agak bingung tadi karena agak sudah bagian terakhir ya. Jadi jawabannya 2, 4, dan 5. Oke, jadi dari soal pilihan ganda itu mungkin ada beberapa hal yang bisa Anda tanyakan ya. Oke, ini dulu. Kemudian soal pilihan ganda menjodohkan kita jawab dulu. Menyampaikan hasil penyelidikan baik lisan. Menyampaikan itu berarti kata menyampaikan ini dalam metode IPA termasuk dalam jawabannya adalah mengkomunikasikan. Perhatikan, fungsi alat ukur ini namanya adalah untuk ukur besaran pokok apa? Besaran pokok massa ya. Kenapa kok mikir massa ya? Karena ini di sini bergeraknya. Kenapa sih kok besaran massa begini ya penjelasannya? Ketika ditimbang seperti ini. Ini kan di sini ada vektor yang namanya W. W sama dengan M kali G. Di sini sama juga M kali G ya. Karena G-nya sama maka yang berbeda nanti M-nya. Ada M sama M sehingga neraca itu mengukur massa karena dianggap G-nya sama, dicoret G-nya, yang berbeda adalah massanya. Sehingga ini adalah alat ukur namanya neraca ya, alat ukur massa. Ciri makhluk hidup pada cicak memutuskan alat ekornya. Itu adalah termasuk dalam proses adaptasi. Jadi ini jawabannya adalah bagian mikroskop yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya masuk pada lensa objektif. Itu kalau kemarin sudah pernah kita bahas 29 itu adalah J diafragma ya.
Kelompok makhluk hidup yang penutup kelompok yang menutup cahaya berupa sisik bergerak dengan merayap, bernafas dengan paru-paru. Ini adalah contoh dari kelompok reptil. 30 itu ya. Kemudian tingkatan terendah paling bawah tadi Ustadz sampaikan. Tingkatan yang terendah adalah yang paling rendah tadi mana ya, nggak kelihatan. Tingkatan yang paling rendah tadi adalah spesies ya, paling atas kingdom, nggak kelihatan. Paling atas kingdom, nah ini ya. Oh ini varietas itu nggak termasuk ya. Spesies yang paling bawah ya, spesies ya. Kemudian paling bawah itu spesies, bukan varietas. Varietas itu bawahnya spesies ya. Oke, spesies. Jadi tingkatan yang kelompok itu yang tingkat klasifikasi terendah adalah spesies. Ini spesies itu ini F ya. Kemudian kelompok ini tidak berklorofil, berkembang ya, spora. Saat kitin hidup parasit yang jelas spora itu berarti spora itu adalah ini jamur, nggak ada lain selain jamur ya, berarti jamur. Ini jawabannya adalah A ya. Kemudian metode pemisahan campur berdasarkan perbedaan ukuran partikel itu filtrasi disaring. Contoh sifat fisika jamur, massa, filtrasi, warna. Ini yang belum sifat fisika itu sifat yang bisa dilihat. Jamur, massa, filtrasi sudah, massa sudah, jamur sudah, reptil sudah. Berarti ini kayaknya warna ini D. Jadi 34 itu D. Lilin meleleh ketika dipanaskan termasuk perubahan fisika K ya. Oke, sampai di sini kira-kira. Semoga ini pembahasan ini bisa menjadi hasanah, mencerahkan kita semuanya. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata dan mungkin video ini terlalu panjang, mohon maaf. Dan tidak Ustadz sampaikan langsung kuncinya supaya ada penjelasan ya. Jadi semoga bisa menjadi media untuk mencerahkan kita semuanya. Ustadz akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.